Halo semua, selamat datang di Belajar Yuk Korean. Kali ini kita akan belajar mengenai Kayo dan juga Real Kayo. 자, 오늘은요, 우리 Kayo 그리고 Real Kayo 대해서 이야기할 거예요. Nah, untuk kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu dan juga dicek playlist yang sudah ada di channel ini. Siapa tahu ada beberapa materi yang belum kalian pelajari. Nah, dan untuk kalian yang sudah mempelajari video-video sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya, mari kita lanjutkan. Oke, di sini kita akan belajar mengenai 3 fungsi atau kegunaan penting dari Kayo dan juga Real Kayo. Yang pertama, mari kita lihat apa itu Real Kayo ataupun Kayo. Oke, untuk Kayo atau Real Kayo merupakan sebuah akhiran kalimat yang memiliki fungsi-fungsi penting. Nah, dan bisa digunakan untuk percakapan sehari-hari. Nah, jadi untuk Kayo dan juga Real Kayo merupakan sebuah akhiran yang berada di akhir kalimat, ya, dan juga sering digunakan di percakapan sehari-hari. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai Kayo dan juga Real Kayo. Untuk rumus penggunaannya, yang pertama, apabila kata kerja berakhiran vokal, maka kita gunakan Real Kayo. Yang kedua, apabila kata kerja berakhiran konsonan, maka yang kita gunakan adalah Kayo. Diingat, Real Kayo untuk kata kerja berakhiran vokal dan Kayo untuk kata kerja berakhiran konsonan atau huruf mati. Untuk catatannya, oke, ta pada kata kerja dihilangkan terlebih dahulu. Nah, jadi da yang ada di kata kerja harus kalian hilangkan terlebih dahulu sebelum menggunakan Kayo ataupun Real Kayo. Nah, jadi sebelum kalian menambahkan Real Kayo atau Kayo, ta pada kata kerja yang akan kalian tambahkan Kayo dan Real Kayo ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Apabila kalian masih bingung, silakan kalian lihat materi mengenai tenses dasar bahasa Korea. Nah, di situ saya menjelaskan mengenai bagaimana caranya kita menghilangkan da dari kata kerja dan juga bagaimana cara memasukkannya ke dalam tenses. Apabila kalian sudah memahami mengenai tenses, otomatis kalian akan mudah untuk memahami Kayo dan juga Real Kayo. Untuk catatan yang kedua, untuk rumus past tense, ya, kita menggunakan at, ot, yot. Ya, kita gunakan at, ot, yot. Setelah itu ditambahkan Kayo menjadi asel Kayo, osel Kayo, dan juga yosel Kayo. Nah, itu rumus yang past tense-nya. Nah, jadi Kayo dan juga Real Kayo bisa digunakan di present dan juga past tense ini. Ya, untuk past tense rumusnya adalah at, ot, yot, Kayo. Jadi kita tidak membutuhkan Real Kayo. Jadi yang digunakan hanya Kayo saja. Seperti contoh, oke, di sini ada contoh perubahan dari present ke past. Saya menggunakan kata kerja kada, yaitu pergi. Untuk presentnya kal Kayo, dan untuk pastnya menjadi kasel Kayo. Bisa dilihat perubahan dari present ke past tense-nya, ya. Yang kedua, saya menggunakan kata kerja 공부 하다. 공부 하다 atau belajar. Untuk present-nya 공부할 Kayo, dan untuk yang pastnya 공부했을 Kayo. 공부했을 Kayo. Untuk selanjutnya, mari kita lihat fungsi Kayo dan Real Kayo. Untuk fungsi yang pertama, kita bisa menggunakan Kayo dan juga Real Kayo apabila kita ingin meminta atau menyarankan orang lain untuk melakukan sesuatu bersama kita. Seperti contoh, 오늘은 백화점에서 놀까요? 오늘은 백화점에서 놀까요? 오늘은 백화점에서 놀까요?
Artinya, haruskah kita bermain di pusat perbelanjaan hari ini? Atau haruskah kita bermain di mall hari ini? Ya mungkin kalau misalkan di bahasa Indonesia yang sehari-hari, mungkin kita bisa artikan, gimana kalau kita hari ini main ke mall? Gimana kalau misalkan kita hari ini main ke mall? Jadi bisa diartikan seperti itu. Ya, jadi kalian meminta orang lain atau menyarankan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu bersama kita. Ya, gimana kalau misalkan kita ke mall hari ini? Nah, jadi dalam bahasa Korea kita bisa menggunakan kayo dan juga real kayo ini. Seperti contoh di sini, 오늘은 백화점에서 놀까요? 오늘은 백화점에서 놀까요? Haruskah kita bermain di pusat perbelanjaan hari ini? Itu untuk fungsi yang pertama. Ingat, digunakan untuk meminta atau menyarankan orang lain untuk melakukan sesuatu bersama kita. Yang kedua, bertanya kepada diri sendiri di saat kita ragu terhadap sesuatu. Nah, untuk fungsi yang kedua ini, ketika kita ragu terhadap sesuatu, maka biasanya kita ngomong sendiri. Jadi karena kan kita ragu, ya udah kita ngomong sendiri. Seperti contoh, besok hujan apa enggak ya? Nah, jadi kalian berbicara kepada diri sendiri mengenai besok akan hujan atau tidak. Ya, jadi kalian masih ragu dan juga kalian ngomong sendiri. Seperti contoh, 오늘은 식당에서 먹을까요? 오늘은 식당에서 먹을까요? Apabila kalian menggunakan fungsi kedua, biasanya yo-nya dihilangkan. Jadi karena kan kita berbicara kepada diri kita sendiri, jadi kita tidak perlu sopan. Ya, jadi yo-nya bisa dihilangkan. Menjadi 오늘은 식당에서 먹을까? Jadi seperti itu. 오늘은 식당에서 먹을까? Dan untuk yang ini artinya, haruskah aku makan di restoran hari ini? Ya, jadi haruskah aku makan di restoran hari ini? Hari ini makan di restoran gak ya? Nah, kalau misalkan di bahasa Indonesia bisa diartikan seperti itu. 오늘은 식당에서 먹을까? Itu untuk fungsi yang kedua, yaitu bertanya kepada diri sendiri ya di saat kita ragu terhadap sesuatu. Untuk yang ketiga, membuat pertanyaan dengan tujuan menarik perhatian orang lain. Nah, jadi untuk fungsi yang ketiga ini, kalian membuat pertanyaan atau kalian bertanya kepada orang lain dengan tujuan menarik perhatian orang tersebut. Ya, biasanya pertanyaan ini pertanyaan yang aneh-aneh biasanya. Seperti contoh, 어렵지 없는 삶이 있을까요? Nah, contohnya pertanyaan seperti ini ya. Jadi, 어렵지 없는 삶이 있을까요? Artinya, apakah ada hidup yang tidak sulit? Apakah ada hidup yang tidak sulit? Nah, jadi pertanyaan seperti ini apabila untuk yang nomor 3 ini. Seperti contoh, 사랑이 뭘까요? Cinta itu apa sih? Jadi, seperti itu. Jadi kita membuat pertanyaan dengan tujuan menarik perhatian orang lain. Nah, jadi ini adalah 3 fungsi penting untuk kayo ataupun real kayo. Diingat, yang pertama, bisa kita gunakan untuk meminta atau menyarankan orang lain untuk melakukan sesuatu bersama kita. Seperti contoh, 오늘은 백화점에서 놀까요? Yang kedua, bertanya kepada diri sendiri di saat kita ragu terhadap sesuatu. Seperti contoh, 오늘은 식당에서 먹을까? Atau kalian bisa juga menambahkan yo-nya. Tapi biasanya apabila kita berbicara kepada diri sendiri itu yo-nya hilang. Ya, jadi 오늘은 식당에서 먹을까? Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, membuat pertanyaan dengan tujuan menarik perhatian orang lain. Seperti contoh, 어렵지 없는 삶이 있을까요? 어렵지 없는 삶이 있을까요? Nah, jadi untuk 어렵지 setelah itu 없는 ya. Jadi itu dibacanya dia 없는, bukan 없는 atau 없는 tapi 없는. Jadi 어렵지 없는 삶이 있을까요? Cara bacanya seperti itu. Oke, jadi itu saja mengenai fungsi kayo dan juga real kayo. Silakan kalian praktekkan ketiga fungsi ini dikarenakan ketiga fungsi ini sangat penting sekali dan sering digunakan di percakapan sehari-hari. Nah, jadi sekarang dikarenakan kalian sudah tahu apa itu kayo dan real kayo, begitu juga dengan fungsinya, jadi tinggal dipraktikan. Nah, dipraktikan dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Terima kasih banyak telah menonton video pembelajaran ini.
Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk bagikan, subscribe, dan komentar. Apabila kalian memiliki request materi, silakan bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Saya akan berusaha untuk membuat materi yang kalian inginkan. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. 감사합니다. 한국어 열심히 공부하세요.